Filsafat dari ilmu menjelaskan tentang keberadaan di mana ilmu bisa menghasilkan keilmuan lainnya, di mana hal itu membutuhkan pengetahuan sebagai media untuk berpikir. Komunikasi keilmuan terdiri dari logika, statistika, matematika, dan lainnya. Filsafat keilmuan ini dapat dijadikan sebagai jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada pendapat para tokoh. Menurut Muhammad Musili 2005, persoalan epistemologi tidak pernah berhenti sampai kapanpun, disebabkan manusia hidup senantiasa bertujuan kepada ilmu pengetahuan. Menurut Jujun S. Surya Sumantri 2010, pengetahuan merupakan hasanah kekayaan mental yang secara langsung atau tak langsung turut memperkaya kehidupan kita. Pengetahuan juga dapat dikatakan sebagai jawaban dan berbagai pertanyaan yang muncul dalam. Yang terakhir ada menurut Hardono Hadi 1998. Secara etimologis, epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan dan logos biasanya dipakai untuk menunjuk pengetahuan sistematik, sehingga dapat disimpulkan bahwa epistemologi yaitu pengetahuan sistematik tentang pengetahuan. Filsafat dan logika. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Dari kata philos berarti cinta atau philia persahabatan, dan sophos yang berarti kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat adalah pengetahuan yang dimiliki rasio yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu. Filsafat menggumuli seluruh realitas, tetapi teristimewa eksistensi dan tujuan manusia. Sedangkan logika adalah ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus atau tepat. Logika menyelidiki, merumuskan, serta menerapkan hukum-hukum yang harus ditepati agar dapat berpikir lurus, tepat, dan teratur. Logika juga merupakan suatu keterampilan untuk menerapkan hukum-hukum pemikiran dalam praktik. Ini sebabnya logika disebut filsafat yang praktis. Hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Secara historis, antara ilmu dan filsafat pernah merupakan suatu kesatuan, namun dalam perkembangannya mengalami divergensi, di mana dominasi ilmu lebih kuat mempengaruhi pemikiran manusia. Ada kesulitan untuk menyatakan secara tegas dan ringkas mengenai hubungan antara ilmu dan filsafat, karena terdapat persamaan sekaligus perbedaan antara ilmu dan filsafat. Menurut Sidi Ghazalbah, ada dua tugas filsafat yang tidak ada pada ilmu, yaitu refleksi terhadap dunia menyeluruh, khususnya terhadap makna, tujuan, nilai, dan menguji pengertian-pengertian baik yang dipakai oleh ilmu atau oleh anggapan umum secara kritis. Adapun persamaan atau lebih tepatnya persesuaian antara ilmu dan filsafat adalah bahwa keduanya menggunakan metode berpikir reflektif dalam upaya menghadapi ataupun memahami fakta-fakta dunia dan kehidupan. Terhadap hal-hal tersebut, baik filsafat maupun ilmu bersikap kritis, berpikiran terbuka, serta sangat komitmen pada kebenaran. Dengan demikian, ilmu mengkaji hal-hal yang bersifat empiris dan dapat dibuktikan, dan filsafat mencoba mencari jawaban terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh ilmu dan jawabannya bersifat spekulatif. Perkembangan filsafat ilmu dengan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu adalah refleksi filsafati yang tidak pernah mengenal titik henti dalam menjelajahi kawasan ilmiah untuk mencapai kebenaran atau kenyataan. Sesuatu yang memang tidak pernah akan habis difikirkan dan tidak pernah akan selesai diterangkan. Filsafat diharapkan dapat berdiri di tengah-tengah ilmu-ilmu pengetahuan. Dengan demikian, filsafat ilmu memberikan teori etis bagi ilmu-ilmu pengetahuan dan masyarakat. Menurut Puspo Projo, hakikat ilmu adalah persoalan fundamental dan kebenaran universal yang implisit melekat di dalam dirinya. Dengan memahami filsafat ilmu, berarti memahami seluk-beluk ilmu yang paling mendasar, sehingga dapat dipahami pula perspektif ilmu, pengembangannya, keterjalinan antar cabang ilmu yang satu dengan yang lain. Dengan filsafat ilmu, manusia akan semakin dapat memperluas cakrawala wawasan ilmiahnya.